Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi, yaitu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer setanah air, di mana pada hari Kamis 2 hari lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, menyampaikan satu instruksi atau mandat kepada Menpan RB terkait dengan pencarian solusi terbaik untuk para non-ASN atau para honorer. Sesuai dengan mandat dan instruksi tersebut Bapak Ibu, maka pada tanggal 24 Februari semalam ada satu kabar baik yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu Menteri Anas memastikan bahwa honorer bebas dari penghapusan. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan bebas dari penghapusan berarti Bapak Ibu honorer menanti pengangkatan jadi ASN. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa tenaga honorer tidak akan dipecat terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 mendatang akhir tahun ini. Kepastian ini disampaikan Menteri Anas pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan pada hari Jumat 24 Februari 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi ini satu harapan bagi Bapak Ibu honorer bahwa memang kalaupun sudah ada isu penghapusan sebelumnya, namun karena di sini yang berbicara adalah pejabat negara dalam arti Menpan RB sesuai dengan instruksi dari Presiden, berarti Bapak Ibu honorer selamat dari penghapusan. Tentunya karena tidak dihapus berarti Bapak Ibu menunggu pengangkatan jadi ASN. Kepastian ini disampaikan Menteri Anas pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ya pada 24 Februari 2023. Ini tentunya menjadi pertanda pemerintah tidak akan gegabah menghapus honorer per 28 November 2023 akhir tahun ini. Menteri Anas mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer harus menempuh solusi jalan tengah yang baik. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau solusi jalan tengah yang baik berarti solusi yang memang berpihak kepada dua belah pihak, yaitu pemerintah dan honorer. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita, dalam arti memerintahkan pemerintah sedang cari solusi jalan tengah. Jadi Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Ini ujar Menteri Anas dalam acara Rakernas APPSI di Balikpapan pada hari Jumat 24 Februari 2023 semalam. Dikatakan bahwa pada Rakernas APPSI tersebut, bahwa tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Dirinya menjelaskan juga bahwa pemerintah berupaya agar tidak ada pemecatan tenaga honorer. Kita dalam arti pemerintah sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Karena
teman-teman non-aparatur sipil negara ini berjasa. Ini ujar Menteri Anas, dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, seperti dikutip dari jpnn.com. Selain bersama APPSI, solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Nah, tentunya karena ini sudah dibahas Bapak Ibu, berarti ada harapan bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam hal menyelamatkan honorer ini bisa tercapai dalam waktu yang cepat. Lantaran honorer sudah banyak berjasa, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-aparatur sipil negara yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa dari jumlah tersebut, artinya dari jumlah ya data dasar non ASN 2,3 juta di BKN, ada 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak atau telah dilengkapi dengan SPTJM dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Anas mengakui memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh aparatur sipil negara, namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN. Fakta di lapangan, peran tenaga non-aparatur sipil negara sangat-sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri hal itu. Ujarnya di hadapan para gubernur yang hadir di Rakernas APPSI. Disampaikan juga bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, APPSI, APKASI, APEKSI, serta BKN terkait hal tersebut. Dikatakan, penataan tenaga non-aparatur sipil negara tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi saja, melainkan kerjasama berbagai pihak, seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Menteri Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-aparatur sipil negara. Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer, ungkap mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Mas Anas menjelaskan, atas berbagai analisis penyelesaian masalah ini, ada alternatif penataan tenaga non-aparatur sipil negara dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan. Namun, Anas mengingatkan alternatif ini belum sepenuhnya final. Menteri Pan-RB masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-aparatur sipil negara atau jalan terbaik bagi tenaga honorer. Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden, tegas Menteri Anas. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, bahwa satu kabar gembira disampaikan oleh Menteri Anas setelah mendapatkan instruksi atau perintah dari Presiden tentang pencarian jalan tengah terbaik untuk keadaan honorer saat ini. Nah, di sini disampaikan oleh Menteri Anas bahwa Bapak Ibu honorer bebas dari penghapusan. Tentunya yang sudah dipastikan bebas dari penghapusan ini adalah sesuai dengan data yang telah ditampung oleh BKN lewat pendataan honorer non-ASN pada bulan yang lalu 2022, di mana ada 2,3 juta tenaga honorer telah terdata di database BKN, namun di antara 2,3 juta ini ada 1,8 juta yang sudah disertai dengan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak dari para PPK atau para pemerintah daerah. Tetapi kurang lebih 500.000 orang lagi yang belum disertai dengan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak dari PPK. Nah, tentunya ini satu pertanyaan, apakah
Semuanya ini nanti akan ada jalan solusinya, apakah yang 2,3 juta atau hanya yang 1,8 juta. Kita berdoa Bapak Ibu kiranya semua yang telah terdata yang 2,3 juta itu bisa bernafas lega oleh karena ada solusi penyelesaian dari pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden kepada Menpan RB. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.